didapatkan ketika seseorang tergolong menjadi pribadi takwa. Dan ini hal yang paling diinginkan, dikehendaki oleh setiap kita dalam hidup ini. Tidak hanya di dunia, tapi kehidupan akhirat. Yang pertama, orang yang bertakwa itu hidupnya mesti akan diampuni. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah, kullu bni Adam, setiap bani Adam itu khata'u, berdosa, salah. Setiap kita selalu punya potensi salah dan teraktualisasi salahnya. Demikian pula dalam konteks nanti ketika Anda berumah tangga, berhadapan dengan pasangan Anda, selalu ada potensi dan aktualisasi kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal sederhana, sampai kesalahan-kesalahan sedang, atau bahkan na'udzubillah min dzalik, kesalahan yang berat. Dan kita semua menyadari ketika melihat orang lain berbuat salah, kita pun memahami bahwa kita pun punya potensi salah yang sama. Karena terkadang orang dalam berumah tangga atau menyikapi kehidupan, ketika melihat orang salah, dia seakan-akan tidak melihat bahwa dia punya potensi dan aktualisasi salah juga. Untuk apa? Supaya kita bisa bijak melihat kesalahan orang lain. Juga supaya kita bisa jauh melihat pada kesalahan diri kita sendiri. Juga akhirnya kita mampu mengambil sisi terbaik, sisi positif, hikmah di balik kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, juga oleh diri kita sendiri. Dan khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabin, adalah orang yang bertaubat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa dalam posisi kembali kepada Allah, taubat. Jadi kalau orang salah itu ketika seseorang ada di jalan yang lurus, ketika dia berbuat salah, dia menyimpang, dan ketika dia berproses untuk kembali ke jalan yang lurus ini, maka disebut dengan taubat. Nah, orang yang takwa itu Allah jamin pengampunannya, juga dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dan ini amat dibutuhkan oleh kita. Karena manusia, sekali lagi, tempatnya perbuatan salah, juga perbuatan dosa. Nah, makanya karena itu Ramadan ini menjadi rahmat yang luar biasa bagi kita semua. Allah memberikan keluasan rahmatnya, juga keluasan ampunannya di bulan suci ini. Yang kedua yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa orang yang tergolong bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya mesti akan dirahmati oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Jadi rahmat itu adalah satu, kalau kita sebut sebagai cahaya atau energi yang datang kepada kolbu Anda, kepada hati Anda, yang membuat Anda bisa punya kekuatan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan yang baru dalam hidup Anda. Karena ada banyak kebaikan di sekeliling kita, Anda tahu, Anda mengerti, tetapi belum bisa Anda lakukan. Kok bisa ya? Orang lain bisa, misalkan ngaji, saya belum. Orang lain bisa bersedekah, saya belum. Orang lain bisa menahan marah, saya belum.
orang lain bisa menahan gibah, saya belum, dan lain sebagainya. Jadi ada jarak antara pengetahuan dengan sikap dan tindakan. Nah, rahmat itu Allah akan memberikan kemampuan kepada Anda supaya pengetahuan tentang kebaikan itu bersisian dan bersamaan terkait dengan kemampuan untuk melakukan. Makanya kadang ada statement di masyarakat, kok orang seperti ini kelakuannya seperti itu. Jadi tidak selaras, dan itu teramat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa atau berita-berita hari ini, begitu banyak kalau kita searching, kalau kita saksikan, atau bahkan datang di dalam handphone kita, kok bisa ya ada manusia seperti itu? Kok bisa ya ada orang yang melakukan seperti itu? Kok bisa ya pada posisi dia seperti ini, tega-teganya melakukan hal seperti itu, dan lain sebagainya. Misalkan kalau dalam konteks politik, kok bisa ya wakil rakyat kok tidak mewakili rakyat? Kok bisa ya seharusnya melayani kok tidak melayani? Dan lain sebagainya. Jadi ada jarak antara identitas sesuatu tetapi tidak selaras dengan identitasnya. Kok bisa ya ada orang tua yang jahat sama anaknya? Karena masyarakat memandang bahwa orang tua itu adalah ada pada posisi kebaikan yang besar, tapi kok nggak bisa? Gitu. Kok bisa ya ada anak yang tega-teganya melaporkan orang tuanya ke pengadilan dan sebagainya? Nah, itu beda antara posisi seseorang, pengetahuan seseorang terkait dengan kebaikan, terkait dengan agama, dengan sikap dan tindakannya dalam beragama. Ada orang tahu nggak boleh marah, tapi marah-marah terus. Ada orang tahu dalil terkait dengan puasa, menahan diri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengumbar makan, minum setelah ketika berbuka puasa sampai waktu sahur, makan aja, mengisi perutnya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tadi orang ini tidak mendapatkan rahmat yang besar di sisi Allah. Nah, Ramadan ini membuat kita itu mudah melakukan kebaikan yang baru atau menambah kebaikan dari kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Nah, bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup ini, kemudahan? Nah, yang ketiga, orang yang bertakwa itu akan diberikan fasilitas. Anda kalau bekerja senang kan, kalau bekerja di kantor dikasih sudah ada mejanya, sudah ada komputernya, sudah ada printernya, sudah ada perangkat Anda bekerja, semisal Anda fotografer sudah ada kameranya, sudah ada videonya. Itu namanya fasilitas yang melekat pada posisi Anda, dan orang yang bertakwa hidupnya akan difasilitasi. Dia itu ketemu saja fasilitas yang memudahkan hidupnya. Bukankah kita ingin hidup seperti itu? Pas kita butuh sesuatu, Allah memberikannya. Pas kita butuh sesuatu, Allah mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Pas dia mau membutuhkan pasangan, Allah berikan pasangannya. Dan juga Allah berikan kemudahan jalannya. Ini namanya pribadi takwa. Berikutnya, orang yang bertakwa itu mesti akan dilapangkan jiwanya, lalu akan disucikan hatinya, sehingga dia itu punya kemampuan untuk melihat sisi yang baik, selalu melihat kebaikan, dan tidak ada pada kondisi jiwa yang sempit, kondisi jiwa yang kotor,
kondisi jiwa yang keruh, sehingga dia melihat kehidupan ini so sweet, begitu keren, begitu indah, begitu nyaman, begitu lapang, begitu tentram. Kenapa ada orang yang galau, stres, tertekan, takut, penuh kecemasan, uring-uringan, penuh kekecewaan? Karena memang kondisi jiwanya itu melihat pada sisi itu. Sedangkan ada orang yang kondisi jiwanya justru melihat pada sisi pandang yang lain, sehingga dia merasakan ketenangan, kelapangan, kenyamanan, ketentraman. Itulah yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Bukankah itu yang kita kejar selama ini? Yang berikutnya, orang yang bertakwa itu Allah akan membuat dia dengan hal itu menjadi bahagia. Jadi dia selalu punya alasan untuk bahagia, selalu punya cara untuk bahagia, selalu punya sikap untuk bahagia, selalu punya sudut pandang terhadap sesuatu untuk bahagia. Dia selalu punya keterampilan melihat apapun, ada pada kondisi apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun, untuk bahagia. Ini keren, ini luar biasa. Dan justru orang tuh berbondong-bondong membaca, berbondong-bondong ikut workshop, seminar, berbondong-bondong untuk datang ke psikiater, psikolog. Ya tadi, untuk menjadi bahagia. Berbondong-bondong mengejar menapaki karir, mengumpulkan tambahan harta, tambahan ilmu. Ini semua sebenarnya backbone-nya, apa yang ada di kepalanya itu, di alam bawah sadarnya. Orang itu ingin bahagia dengan jabatan yang bertambah, ingin bahagia dengan pertambahan fasilitas, ingin bertambah dengan tambahan harta, ingin bertambah dengan naiknya jabatannya berupa promosi, ingin bahagia dengan fasilitas-fasilitas yang ada, memiliki kendaraan, memiliki rumah, memiliki gadget yang baru, memiliki barang-barang yang baru, berbahagia karena bisa berkunjung ke tempat yang jauh. Ya. Makin jauh tempatnya, makin bahagia dia. Karena ada orang yang bahagia, saya jalannya kemana? Saya baru dari Jakarta ke Bogor, bahagia, ke Puncak. Lebih bahagia lagi kalau dia jalan-jalan ke Bandung. Lebih jauh lagi, saya jalan-jalan ke Borobudur. Lebih bahagia lagi, jalan-jalan ke Bali. Lebih bahagia lagi, jalan-jalan ke Labuan Bajo. Lebih bahagia lagi, jalan-jalan ke Laut Banda. Lebih bahagia lagi, jalan-jalan ke Singapura. Lebih bahagia lagi ke Turki. Lebih bahagia. Itulah manusia ya. Dia mengunjungi tempat-tempat yang baru dan dia bahagia. Sedangkan ada orang yang tidak harus mendapatkan itu. Tidak harus ke Labuan Bajo lantas dia bahagia. Tidak harus ke luar negeri untuk bahagia. Tidak harus nambah harta dia bahagia. Tidak harus nambah ilmu dia bahagia. Tidak harus nambah naik jabatannya dia bahagia. Tapi paradoksnya, anehnya, justru ada orang yang naik jabatannya datang kepada saya, Bang, aduh stres, lebih baik saya resign ya. Dia sudah naik jabatannya pusing. Ada orang yang dapat harta, justru dia, ya Allah, saya nggak bisa mengendalikan harta ini. Membawa saya pada sesuatu yang melalaikan, pada sesuatu yang betul-betul terjerumus kepada dosa. Jadi tambah fasilitas, justru ya Allah, saya kok dapat fasilitas dulu ketika biasa saja sholat ke masjid tepat waktu berjamaah gampang banget ya. Tapi sekarang punya mobil, mau belok ke masjid itu susah banget tuh ya. Telat itu terjadi.
Jadi paradoks, satu sisi dia ingin mendapatkan sesuatu untuk bahagia, tapi ketika Allah memberikan itu, justru dia kelimpungan sendiri. Nah, termasuk juga pengen ya menikah, tapi ketika sudah diberikan pasangan, datang, waduh bang gimana ya suami saya kok gini, oh gimana ya suami istri saya kok gini. Jadi itulah paradoksnya manusia ya. Kalau istilah Jawa itu sawang sinawang. Akhirnya yang terjadi adalah dia melihat kehidupan orang lain itu jauh lebih baik daripada kehidupan dirinya. Dia melihat rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput halaman rumahnya sendiri. Dia melihat suami orang kayaknya lebih baik ya dibanding suami saya. Saya lihat istri orang kok lebih baik daripada istri saya. Itulah paradoks dalam kehidupan. Padahal letak kebahagiaan itu Allah hamparkan di bulan Ramadan ini. Siapa yang berbahagia jadilah golongan orang bertakwa. Saya dia bahagia. Dan Masya Allah, pekan lalu kita membahas bahwa orang yang bertakwa itu orang yang akan dicintai Allah. Jadi apa tanda orang dicintai Allah? Orang ini kolbunya, ya, kolbu dia itu susah lupa kepada Allah. Susah lupa. Tanda cinta kan itu, susah lupa. Tanda cinta itu mengingat. Jadi kalau Anda mencintai sesuatu, Anda selalu ingat sesuatu itu. Anda suka dengan seseorang, Anda ingat terus orang itu. Anda suka dengan satu hal, hobi, nah disebut hobi, kecintaanku, Anda selalu ingin mengingatnya. Dengan mengingatnya, Anda ingin mendekat kepadanya. Kalau Anda senang, laki-laki senang bola, lihat tayangan bola langsung ngelirik, itu tim yang mana yang bermain. Anda langsung ingat dan Anda cari beritanya. Oh, gimana misalkan orang senang Persib, wah kemarin Persib kalah dengan Persija, sedih, ya Allah kemana kok Persib kalah. Yang senang Persija semalam menang dengan Persib, oh bahagia. Itu kenapa? Karena drive-nya adalah Anda mengingatnya, Anda mencintainya. Pertanyaannya teman-teman, sahabat semua, setiap hari Anda sering ingat apa sih? Kalau Anda sering mengingat sesuatu, berarti sesuatu itu sangat boleh jadi dicintai oleh Anda. Tentu dengan kadarnya sendiri-sendiri. Makin sering mengingat sesuatu itu, berarti kadar cinta Anda makin kuat. Walladzina amanu asyaddu hubbillah, dan orang-orang beriman ini teramat cintanya kepada Allah. Sehingga dia mengingatnya banyak. Karena mengingatnya banyak, maka dia akan lakukan apapun untuk mendekat. Dia akan lakukan apapun untuk melakukan sesuatu yang membuatnya makin cinta, makin dekat, makin sayang. Itu tanda cinta. Sedangkan benci itu makin menjauh. Nanti dalam rumah tangga nih, kalau betul-betul Anda mencintai pasangan Anda, seharusnya Anda ketika ada dalam kondisi konflik, kondisi perbedaan, Anda tetap mendekat. Anda memulai untuk meminta maaf. Anda memulai untuk mencari jalan dan cara untuk mendekat. Bukan justru lari dari pasangan. Bukan justru menghindar dari pasangan. Bukan justru ngumpet dari pasangan. Atau bahkan bukan mencari pasangan yang baru. Itu bahwa seseorang itu lari dari masalahnya atau memulai menanamkan bibit-bibit kebencian dan permusuhan. Nauzubillah min dzalik. Ramadan ini
digaransi orang yang bertakwa itu dicintai Allah. Jadi kalau Allah mencintai seseorang, ini kalau kita mencintai sesuatu kan dikejar tuh. Dilihat, ingin selalu dengar, ingin selalu ingat, ingin melakukan. Itu kita ketika hobi sesuatu, cinta sesuatu. Ini Allah mencintai manusia, seorang Abdillah, maka yang terjadi Allah akan mengerahkan seluruh makhluknya untuk melayani Anda. Allah akan sampaikan seluruh penghuni kepada seluruh penghuni langit dan bumi bahwa Allah mencintai Anda. Sehingga apa yang terjadi? Semua kemudaratan, bahaya yang muncul dari makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi, Allah hapuskan, Allah jinakkan, Allah singkirkan. Anda bayangkan kalau Allah melakukan itu kepada Anda, hidup Anda enak apa enak? Hidup Anda nyaman atau nyaman? Itu luar biasa. Jadi, sahabat semua, Ramadan ini sesuatu yang luar biasa banget bagi kita semua. Yuk kita maksimalkan. Masih banyak kesempatan di bulan Ramadan ini, dan kita alhamdulillah syukurilah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita sampai di bulan suci Ramadan ini. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan saum. Saum itu kan artinya ada dalam Al-Qur'an ada saum, ada siam. Saum itu lebih identik konteksnya menahan kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu tandanya satu, makan. Hawa nafsu itu wujud perilakunya minum. Wujud perilaku hawa nafsu itu adalah tidur. Dan wujud perilaku hawa nafsu adalah seksualitas. Jadi 4 ini wujud hawa nafsu nih. Makan, minum, tidur, seksualitas. Perhatikan anak kecil ketika berpuasa. Kira-kira mereka lebih ngebela tidur atau makan sahur? Itu sebagian anak kecil itu lebih ngebela tidur dibanding makan sahur. Makanya orang tua itu dikasih tips-tips bagaimana bangunin anak sahur. Kenapa? Karena kuat sekali keinginan manusia untuk tidur. Juga makan minum, yang awal itu makan minum. Coba perhatikan 7 hari ini, Anda terhadap makanan, apakah masih suka memenuhi isi perut? Jadi ketika azan maghrib itu segala macam masuk. Kalau orang yang punya informasi agama, berbukalah dengan kurma karena itu sunnah Nabi. Wah, maka dia buka puasa dengan kurma. Kurma dulu, kurma. Yang berikutnya tambah dalilnya, berbukalah dengan yang manis. Wah, tambah lagi kolak, tambah lagi teh manis, tambah lagi koktail. Dan luar biasa itu tuh. Sudah begitu ditambah lagi coba dengan gorengan. Oh, gorengan. Wah, kok enggak ada gorengan yang gurih-gurih, enggak, yang kriuk-kriuk enggak abdol. Tambah lagi gorengan. Selesai makan gorengan enggak berhenti sampai situ. Habis sholat maghrib makan lagi, makan besar. Waduh, itu luar biasa ya, perut dinampung segala macam jadi satu. Yang manis, yang asam, yang gurih. Itu tuh blek-blek ke isi perut. Masya Allah. Nanti makan lagi, ba'da sholat isya, ba'da sholat tarawih, terus aja makan. Orang yang punya
kemampuan siam, okay. Kalau saum itu kemampuan untuk menurunkan porsi dari porsi kuantitas dari makanan. Jadi makin lama dia makin sedikit makannya. Bukan tidak mau makan, dia tetap makan, dia kan harus makan untuk menjaga hak tubuh dia, tapi dia mencoba menakar makanan itu betul-betul pas. Nah, berikutnya dia akan lebih banyak memonitor kondisi keinginannya terhadap makanan. Jadi misalkan kondisi dia pengen banget makan itu, tapi ditahan, walaupun dia punya kemampuan untuk membelinya. Dia punya kemampuan untuk menikmatinya. Tapi dia ngelihat, oh jauh lebih baik saya berlapar-lapar, tidak memenuhi isi perut. Yang paling standar, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Itu standar. Tapi sebagian, wah, di fullkan makanan, sehingga susah napas. Nah, makin lama itu makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Nah, kenapa? Itulah kemampuan dia menahan. Dan tenaga untuk menahannya namanya sabar. Jadi dalam istilah manajemen, kemampuan orang untuk menahan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, makin dia punya kemampuan menahan, makin secara penelitian orang ini makin sukses. Sukses dalam kehidupan pribadi, sukses dalam kehidupan karir, sukses dalam kehidupan keluarga, sukses dalam berbagai macam ranah kehidupan. Kenapa? Kemampuan menahan. Dan itu kan kalau dalam psikologi ada alatnya. Kemampuan seseorang menahan beban terhadap sesuatu yang dia inginkan. Itu puasa. Mulailah dari kemampuan untuk betul-betul selektif, membuat diri kita senang berlapar-lapar, tetapi bukan kelaparan. Nah, itu akan membuat tubuh Anda sehat, sumu tasihu. Nah, berikutnya, Anda dengan sadar mengurangi porsi tidur. Ramadan ini kan kemarin aja anak saya bertanya selepas maghrib, di kok baru makan langsung ngantuk, katakan anak. Dan anak saya setiap malam habis ya selepas taraweh itu nge-gym malam maupun puasa dia nge-gym. Ngantuk banget ya. Pergi ini beda dengan hari sebelumnya, kok bisa ya lebih terasa beban ngantuknya. Jadi itu pasti akan Anda merasakan. Nah, justru disitulah Anda punya kesadaran untuk menahan kantuk itu. Sengaja ditahan, walaupun memang ngantuk. Untuk melakukan aktivitas kebaikan di Ramadan ini. Kenapa? Anda sedang melatih hawa nafsu. Nanti efeknya Anda punya kemampuan yang luar biasa mengendalikan mata Anda. Baik zohir maupun batin. Enggak terlalu suka mengumbar pandangan kepada benda-benda, kepada barang-barang duniawi. Anda punya kemampuan itu untuk tidak bergegas untuk menikmati sesuatu. Anda bisa tahan, sabar. Sampai Anda merasakan bahwa nikmat menahan sesuatu dan tidak mendapatkannya sampai sesuatu itu betul-betul pada waktunya, pada saatnya Anda dapatkan. Itu jauh lebih nikmat. Maka salah satu indikator liso'imin farhatan. Bagi orang puasa itu ada dua kebaikan. Satu kebaikan yang pertama adalah indal iftar. Anda rasakan kan setiap mendekati iftar itu suasananya happy, nyaman, enak banget. Dan ada kebahagiaan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kemampuan menahan.
Hari ini Masya Allah ya, berita-berita terkait dengan flexing sangat viral. Viral banget berita tentang flexing. Bahkan ada sosial media yang melototin khusus bajunya pejabat, jam tangannya pejabat, kendaraannya pejabat, rumahnya pejabat. Sekarang para pejabat sedang berupaya menyembunyikan, ngumpetin semua barang-barangnya. Kenapa mereka flexing? Karena mereka nggak bisa menahan, nggak bisa saum untuk tidak flexing, untuk tidak show off, untuk tidak pamer. Dan di kepala mereka mindsetnya adalah saya menjadi bahagia karena dilihat, diidentikan dengan barang-barang kebahagiaan. Padahal apakah pada sesama mereka bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena kebahagiaan Allah simpan di dalam jiwanya, bukan pada mobil mewahnya, bukan pada tas mewahnya, jam tangan mewahnya, aparel mewahnya, rumah mewahnya. Enggak. Yang benar Ustaz, yang benar Bang. Ada orang yang selepas taraweh, setelah saya memberikan inspirasi di taraweh, ngajak, boleh saya undang ke rumah? Oh silakan Pak. Oke, diajak ke rumahnya, beberapa ratus meter dari masjid. Pas masuk, di garasinya, itu showroom mobil mewah. Jadi kendaraan mewah ya Allah ya, kendaraan mewah sport, 1, 2 kendaraan, wah pokoknya mewah-mewah tuh. Ada 6 atau 8 tuh kendaraan mewah. Itu garasinya udah muat bisa 6-8 mobil. Rumahnya lebih luas daripada masjidnya. Jadi masuk rumah luas, lebih luas dari masjid yang baru kita sholat. Lalu diajak makan malam. Dari awal saya lihat security banyak, ada asisten rumah tangga, ada beberapa. Terus ketika makan saya tanya, saya nggak lihat pasangannya. Pak, ngomong-ngomong, istri Bapak kemana? Nah itu dia Pak. Itu dia Pak. Saya nggak tahu istri saya kemana. Oh bisa gitu Pak? Iya saya japri, nggak tahu dia pergi kemana, di mana. Ya terus Bapak, anak-anak kemana? Nah itu dia saya mau ceritain sama Bapak. Anak saya satu murtad, keluar dari agama Islam. Anak saya ada 2. Satu lagi, dia beberapa hari ini baru pulang dari Singapura. Tapi dia nggak berjumpa saya. Dia lebih memilih ke apartemennya. Dia punya apartemen, punya rumah. Bahkan Pak kata dia, saya pernah mau beliin rumah sama dia. Saya udah beliin rumah, disebutin harganya, yang jelas miliaran. Dia nggak mau nempatin, suruh jual lagi. Jadi tuh, oh Bapak kerja di mana? Oh saya akademisi, juga saya pengusaha. Jadi akademisi pengusaha. Dia kenakan, kasih kartu nama. Di kartu namanya apa? Profesor. Nah, wah, Bapak profesor, Pak? Oh iya. Oh, bidang apa, Pak? Bidang mikroekonomi. Kuliah di mana? Di Amerika. Disebut universitasnya. Masya Allah, itu universitas top Amerika. Jadi saya sedang berhadapan dengan profil manusia yang Allah kasih nikmat. Doktor. Jadi mentok tuh ilmunya tuh. Mentok ilmunya. Kekayaannya, Masya Allah, saya lihat sendiri. Tapi yang terjadi, justru Bapak ini tidak merasakan kebahagiaan, ketentraman, kelapangan, kenyamanan. Makanya
saya ingin ngobrol sama Bapak nih malam hari ini. Itulah paradoksnya, dan saya mendapatkan hal seperti itu tidak satu dan dua. Ratusan orang mengalami hal yang sama. Orang sangka dia orang paling bahagia, ternyata Masya Allah masalahnya dahsyat. Itu makanya mulailah dari kemampuan saum, menahan. Oke, kalau Anda ingin mendapatkan itu, orang bertakwa itu punya kemampuan menahan yang terampil. Punya keterampilan menahan, keahlian menahan, untuk tidak menikmati sesuatu, tidak memperturutkan selera makan, minum, keinginan untuk memperbanyak tidur, juga termasuk hubungan seksual. Dan ini kan salah satu bisnis yang besar dalam kehidupan manusia dari saat ini adalah bisnis seksual. Maka bisnis pornografi, porno aksi itu bisnis yang besar sekali. Jadi sengaja dibuat untuk mereka-mereka yang kurang bisa menahan hawa nafsunya. Bisnis kuliner itu luar biasa lakunya. Selalu ada merek-merek makanan baru, bisnis kuliner, bisnis terkait dengan penginapan, ya. Masalah makan, minum, tidur, sama seksualitas itu menjadi bisnis, baik itu yang bersih maupun yang kotor. Maka sahabat semua, kalau kita punya kemampuan melatih diri dengan saum ini, itu Anda akan meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Itu sudah pasti, itu Anda akan bahagia. Punya kemampuan itu Anda pasti akan bahagia. Anda akan nyaman hidupnya. Anda akan senang hidupnya. Itu baru kemampuan saumnya. Yang kalau di gambar ini, baru di level atas tuh 1, 2, dan 3 kalau digambar ya. Jadi yang kiri itu orang puasa itu tidak makan, tidak minum, mengurangi tidur, mengurangi hubungan seksual dengan pasangan halalnya. Sedangkan ketika orang bertakwa, dia punya kemampuan untuk berlapar-lapar, tidak kelaparan. Dia hanya memilih seks yang berkualitas, yang baik, dan juga dia punya kemampuan mempersedikit tidur. Itu saja, itu membuat Anda sudah menjadi pribadi yang berbeda. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan ciri-ciri, dengan perilaku yang ada pada orang-orang bertakwa. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Silakan kalau ada ingin ditanyakan, dibagikan. Wa'afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Silakan sahabat semua yang ingin bertanya mungkin. Saya merasakan tuh Ustaz, kalau misalnya saya makan itu ngantuk, memang terawih aja ngantuk. Jadi saya praktekin tuh Ustaz. Kan dulu Ustaz pernah ajarin tuh. Saya tuh cuman kurma pokoknya. Makan tuh cuman sahur aja. Ya. Hanya kurma aja cukup. Kalau saya makan, tahajudnya nggak bangun. Saya pelajari, saya tes nih. Kalau saya makan, tahajudnya nggak bangun tuh pasti tuh. Efek ya, dari makanan kepada ruhani itu efek banget. Efek sekali. Padahal itu makanannya halal ya, makanannya halal. Ya. Apalagi makanan haram. Oh, itu efeknya luar biasa. Makanan halal aja efeknya nggak kuat ibadah. Nah, teman-teman belajar untuk mempersedikit makan. Tapi emak-emak di rumah nih, seperti istri saya, dilema itu udah punya anak. Kadang makan hanya dikit, sehingga repot ngukur ukuran buat membeli menu. Bahkan kalau buat saya kan udah ketaker, udah paham. Bahkan yang tadi ya, karena saking sedikitnya justru diocok-ocok, ayo makan, ayo makan. Karena tadi kalau udah terbiasa ya cukup dengan
3 kurma. buka puasa bagi yang udah terbiasa melatih, 1 kurmanya udah cukup sampai selesai taraweh. 1 butir kurma itu udah cukup sampai taraweh, nikmat. Itu ketika orang sudah punya biasa dan tubuh kita nggak lemas, justru tadi aktivitas tarawih jadi nyaman. Silakan kalau ada yang ingin berbagi, bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya boleh Ustadz 1. Silakan. Dengan siapa nih? Dari mana? Ayu Ustadz dari Jakarta. Jakarta. Ai, silakan. Ustadz, gimana cara memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk, kan perempuan tuh tiap ya ada halangannya gitu Ustadz ya dalam 1 bulan itu. Nah pada saat kita sedang berhalangan tuh amalan-amalan apa aja gitu yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan ini. Kan kalau misalkan apalagi terkait 10 malam terakhir gitu Ustadz, kan biasanya suka ada itikaf di masjid gitu. Kalau misalkan kita halangan itu gimana? Yang pasti TAI, terima kasih. Yang pasti TAI tetap berpuasa. Apa maksudnya? TAI tetap melakukan aktivitas sahur, lalu makan di waktu sahur, dan berlapar-lapar sampai berbuka. Jadi lakukan aktivitas seperti orang sahur. Walaupun dalam keadaan secara fikih Anda tidak sedang puasa, tetapi Anda melatih diri untuk berlapar-lapar. Sehingga ritme Anda dengan orang berpuasa boleh dikatakan hampir sama. Oke. Tentunya Anda boleh minum di siang hari karena Anda udah batal minum gitu kan. Tapi sekedar minum, sekedar menegakkan punggung, itu dulu yang dilakukan, bahwa level Anda dengan orang berpuasa jadi relatif sama. Walaupun kondisinya yang ini tidak sedang berpuasa secara fikih, yang ini berpuasa secara fikih. Tapi pada level batin Anda sama. Anda justru lebih keren. Kenapa? Ketika Anda punya kemampuan dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan minuman, justru Anda tidak melakukannya. Dan itulah karakter orang bertakwa. Orang bertakwa itu dia punya kemampuan untuk menikmati makanan minuman, tapi dia memilih dari yang baik. Kalau yang halal udah pasti orang takwa. Yang baik itu dipilih mana yang terbaik. Terbaik secara kualitas adalah berlapar-lapar. Oke. Terbaik makanan, dia memilih makanan hanya yang baik saja, hanya yang berkualitas. Dia hanya mengkonsumsi air putih, madu, susu pun dia pilih susu yogurt. Jadi dia menjadi sangat selektif terhadap makanan, terhadap apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu. Dia memenuhi kecukupan gizinya, di akhirnya sedikit tapi berkualitas, sehingga dia punya gaya hidup sehat. Jadi orang bertakwa tidak akan insya Allah tidak mengalami penyakit-penyakit berat. Kenapa? Karena dia punya kemampuan itu. Dia pasti akan menghindari sesuatu yang membahayakan, misalkan banyaknya gula dan sebagainya. Itu mulai dari sisi itu. Makanya pondasi dari sahur ini adalah mengendalikan hawa nafsu, kan pondasinya. Wujudnya mengendalikan makan, minum, kurangi tidur, dan hubungan seksual. Nah, ketika itu bisa terkendali, maka seperti sampaikan Tedian tadi, kalau beliau makan, nggak bangun tuh tahajudnya. Kalau mempersiapkan makan, seger tuh ibadahnya. Nah, itu efeknya gitu. Itu efek dari mengendalikan hawa nafsu itu. Dimulai dari situ. Itu platformnya. Nggak bisa naik ke sini kalau ini saja belum terkendali. Maka kalau kita lihat biografi para alim ulama, itu profilnya sama. Profilnya sama. Tapi Anda tidak saksikan itu pada, mohon maaf, orang-orang yang disebut di masyarakat sebagai kiai, ulama, atau apapun lah. Kita lihat
kiai ulama ustadz makannya banyak. Justru senangnya makan rame-rame nasi kebul yang banyak. Tapi kalau Anda baca kitabnya, seperti ini kelakuan orang yang ini. Tapi itulah yang saya sampaikan. Ada jarak antara pengetahuan agama dengan sikap dan tindakan. Itu pada siapapun tentu bisa terjadi. Nah, justru itu yang kenapa itu terjadi? Karena kemampuan saumnya itu, level saumnya yang belum dia bisa kendalikan, yang belum bisa dia tahan. Demikian TAI, jazakumullah khair. Tadi pertanyaan yang itu belum Ustaz. Iya, Kalau Ustaz. itikaf gimana? Yang Itikaf 10 ya. hari terakhir. 10 hari terakhir kan harusnya itikaf, tapi kalau haid gitu seperti apa? Innallahu wasi'ur rahmah. Jadi kadang kita ini karena memang ilmu syariat terkait dengan fikih, terkait dengan itikaf itu sangat sering kita dengar, kita lupa bahwa Allah itu rahmatnya luas. Rahmatnya luas. Itu kasihan bagi mereka yang jadi pilot, kasihan mereka yang jadi dokter, kasihan mereka yang berjaga sebagai tentara, polisi. Mereka pengen banget itikaf, tapi tuntutan tugasnya nggak bisa. Walaupun sebagian orang memilih bisa, misalkan dengan cutinya, tapi hampir sebagian besar nggak bisa. Dan banyak hal yang lainnya. Innallaha wasi'ur rahmah. Makanya saya sampaikan fokus kepada kualitas pribadi orang takwa. Apa yang menjadi kualitas pribadi orang takwa? Orang takwa itu cinta masjid. Dia cinta masjid. Dia lihat masjid itu senang. Lihat menara masjid senang. Dengar azan senang banget. Jadi dia selalu roadshow dari masjid ke masjid. Dia senang sholat tahiyatul masjid. Jadi justru iktikaf dalam konteks pribadi yang bertakwa ini, dia mempersering datang ke masjid. Anytime, anywhere. Di setiap waktu, setiap tempat. Dia sempat ke masjid. Dia berlama-lama berdiam di masjid. Karena itu tempat yang dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks syariat, iktikaf orang kan Asyura Awakhir 10 hari terakhir. Tapi bagi orang yang bertakwa tiap hari dia sempatkan diri ke masjid untuk iktikaf. Maka TAI dan sahabat semua, kalau Anda di Ramadan ini pertemuan-pertemuan itu Anda set up di masjid. Anda ketemu sama teman, biasa janjian di taman, janjian di mall, janjian di tempat makan misalkan, atau di apa. Anda rapat, pindah aja masjid yuk. Rapat bisnis, rapat kerjaan, masjid yuk. Cari masjid yang nyaman, enak, kayak semalam misalkan. Dengan kawan-kawan muda, yuk ke masjid. Walaupun masjidnya udah ditutup tuh, karena udah taraweh, masjid dikunci. Besar, megah, gitu. Oke, kita di pelatarannya. Sampai jam 1 malam. Dan ketika kita ngobrol terkait dengan urusan pribadi, urusan bisnis, urusan dakwah, kita ngobrolinya di masjid. Dan ketika kita datang, kita beriktikaf. Membaca doa ikaf nawaitun i'tikafa fi hadzal masjid maduntu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah iktikaf. Iktikaf itu mengubah posisi tubuh Anda yang tadinya di luar masjid ada di dalam masjid. Itu iktikaf. Yaltamisu fil masjid. Nah, itu pahala iktikaf itu karena Anda tubuh Anda berdiam diri di masjid. Nah, kalau ditambah dengan sholat, Anda dapat pahala sholat. Kalau Anda berzikir, Anda dapat pahala zikir, dan lain sebagainya. Kalau Anda tidur, Anda dapat pahala tidur, dan sebagainya. Nah, mulailah itu dilakukan mulai hari ini, setiap hari Anda di masjid.
Anda biasa pegang handphone, ketak-ketik, scrolling, Anda lakukan itu di masjid. Masjid, jadi ada di masjid terus. Jadi teman-teman kata, dia di mana? Itu lagi scrolling TikTok tuh di masjid. Ngapain dia? Lagi itikaf. Scrolling TikTok kok bahasa di masjid. Ini lagi itikaf. Ramadan. Walaupun agak lucu penempatannya, tetapi it's okay. Karena orang kan butuh proses untuk mencintai masjid. Untuk ngajak orang pang ke masjid itu, waduh, itu dahsyat itu. Ngajak orang pang biasa di jalanan, masuk ke pelataran masjid aja mereka gemeteran itu. Mau masuk aja gemeteran. Padahal itu rumah terbaik di muka bumi. Dan itu yang terjadi bagi mereka yang, mohon maaf, dahulunya pendosa, preman, itu masuk masjid itu, apa kata dunia saya masuk masjid gitu. Apalagi dikatakan temannya, lu kemarin ada di dalam masjid, gak salah tuh. Kalau temennya nggak bilang, kamu kan ahli nar, bukan di situ tempatnya gitu. Itu kan bercandaan mereka gitu. Demikian, wallahu a'lam bil murad, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, mungkin waktunya udah habis, kita tutup dulu ya. Ada satu sih pertanyaan lagi, tapi kita gabung untuk minggu depan aja kali Ustaz ya. Apa pertanyaan terkait dengan apa? Pertanyaannya cuma mengenai bagaimana bisa sukses dan bahagia dunia akhirat. Dan bagaimana supaya kehidupan tuh lebih baik gitu. Mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, sukses dunia akhirat, gabung ke majelis seperti ini. Berkawan dengan orang-orang ada di majelis seperti ini. Dan menikah dengan orang yang berada di majelis ini. Ya itu. Itu udah paling benar itu, udah paling benar. Udah berkawan dengan di tempat majelis ilmu, ya. Terus udah berkawan dinaikin levelnya kepada persahabatan, kepada pasangan, itu paling benar dah. Dan mereka tetap ngaji sampai mereka menua bersama, memperbaiki diri sampai mereka menua bersama. Itu paling benar tuh, sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khair. Silahkan ditutup. Baik, sahabat semua, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kajiannya bermanfaat dan dipraktekkan ya. Oke, kita tutup dulu. Bagi yang untuk angkatan 9 besok dibuka, silakan hadir ya. Untuk yang belum masuk ke batch manapun, besok pembukaan yang batch 9 seperti yang dijelaskan di awal. Kita tutup dulu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok yang batch 9. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kawan-kawan, sahabat semua.